ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang definisi iman. Tentang definisi iman. Jadi ketika beliau terangkan dari para ulama, semua imam yang dipegang ucapannya dalam Islam dan Sunnah itu berucap bahwa iman adalah ucapan dan amalan, maka itu adalah definisi iman secara istilah di tengah para as-salaf. Adapun secara bahasa, iman itu adalah al-iqrar. Iman itu adalah al-iqrar, penetapan. Memang dia dari kata al-aman, dari kata keamanan. Seorang yang beriman itu secara bahasa, dia tentram, aman, menetap padanya, makanya disebut beriman. Iya. Dan iman itu bukan sekedar at-tasdiq, bukan sekedar pembenaran saja seperti ucapan orang-orang Asy'ariyah. Tapi iman yang dimaksud adalah penetapan. Dia membenarkan dan ada kadar tambahannya. Dia menetapkannya, mengikrar. Itu yang paling dekatnya di definisi iman secara bahasa. Karena di dalam Al-Quran dibawakan penggunaan secara bahasa, dibedakan antara iman dan at-tasdiq. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Ini ayat ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf. Ketika diterangkan di kisahnya di surah Yusuf itu, telah saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, lalu mereka datang kepada ayahnya menangis. Kemudian mereka berkata, kami tinggalkan Nabi Yusuf bermain, maka dia dimakan oleh serigala. Maka untuk menguatkan mereka jujur dalam hal itu, dia berkata kepada ayahnya, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Engkau ayah kami tidak beriman kepada kami walaupun kami ini shadiq, jujur. Jadi dibedakan antara 2 hal, iman dan as-sidq atau at-tasdiq, dibedakan. Iman itu ada kadar tambahannya. Dari hal yang menunjukkan beda secara bahasa antara iman dan at-tasdiq, iman itu lawannya adalah kekafiran. Sedangkan at-tasdiq lawannya adalah takdzib. Lawannya adalah at-takdzib. Iya. Maka tidak cocok diartikan iman itu dengan makna tasdik saja. Tapi ada kadar tambahannya, membenarkan plus lebih daripada itu. Itu dia menerima, menetapkan. Menerima dan menetapkan. Iya. Dari sudut makna juga, iman dari kata aman, ikrar, menetapkan. Ada makna keamanan juga, tenang dia, tentram. Dekat maknanya. Dekat dari sudut makna. Dan disebutkan pembahasan-pembahasan lainnya secara bahasa. Kenapa? Bahwa iman itu tidak cukup didefinisikan dengan kata at-tasdiq. Tapi lebih cocok dibahasakan dengan kata al-iqrar. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ahli sunnah itu tidak ada silang pendapat bahwa iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Hanya saja lafaz dan ibarat para as-salaf di dalam membahasakan iman, kadang ada kalimat-kalimat selain ini, tapi maknanya sama. Iya, ini ucapan qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan amalan.
Akan datang nanti di akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah sama, qaulun wa amal. Akan datang nanti di akidah Imamul Bukhari juga sama, qaulun wa amal. Dan itu dinukil juga dari Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Juraij, Ubaidullah ibn Umar, Ma'bar bin Rashid al-Auza'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Al-Humaidi, Ali bin Al-Madini, dan selainnya dari para a'immah. Mereka bahasakan iman itu qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Sebagian as-salaf ada yang membahasakan dengan bahasa lain, qaulun wa amalun wa niyah, ucapan, amalan, dan niat. Itu dinukil dari Al-Hasan Al-Basri, Said bin Jubair, Sufyan ats-Tsauri di dalam akidah yang dia tulis untuk Syuaib bin Harb. Itu ada akidah ya, Sufyan ats-Tsauri yang dia tulis untuk Syuaib bin Harb. Dan itu pernah kita terangkan dalam satu majelis. Ada rekamannya di channel yang dibuat oleh teman-teman. Itu ada rekamannya di situ. Baik. Jadi bahasanya itu qaulun wa amalun wa niyah. Sama Imam Ahmad di dalam sebuah riwayat seperti itu juga. Iya. Dan Imam Syafi'i di dalam Kitabul itu menghikayatkan dari para sahabat dan tabi'in dengan lafaz qaulun wa amalun wa niyah. Dan itu dinukil oleh Al-Lalaka'i rahimahullah dari Imam Syafi'i. Dari Imam Asy-Syafi'i. Baik. Imam Syafi'i ada bahasa lain. Dari nukilan Ar-Rabi' Al-Muradi, murid beliau. Sebagaimana dalam Al-Intiqa karya Ibnu Abdul Bar. Dan dinukil juga dari Al-Baghawi. Beliau nukil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bahasakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Atau akidah. Iman itu ucapan, amalan, atau keyakinan. Iya. Dari bahasa yang dipakai juga, ini bahasa yang dipakai oleh Abu Thawr, salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Kemudian beliau punya madhab sendiri. Demikian pula dibahasakan oleh Imam Al-Muzani di dalam Syarhus Sunnah, Al-Ajurri, dan selainnya. Mereka katakan iman itu i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu keyakinan dengan hati, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, amalan dengan jawarih, dengan anggota tubuh. Iya. Kalau di bahasa Imam Malik rahimahullah, dan ini disebut juga dari Abu Bakar bin Ayyash, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, mereka membahasakan iman al-ma'rifah wal iqrar wal amal, pengetahuan, penetapan, dan amalan. Jadi maksudnya di sini bahasa-bahasa, definisi-definisi yang dipakai oleh para ulama itu tidak ada perbedaan dari sudut makna. Jadi yang mengatakan iman itu ucapan dan amalan itu benar. Dan yang mengatakan iman itu ucapan, amalan, dan keyakinan itu juga benar. Sebab orang yang berkata iman, ucapan dan amalan, ucapan itu maksud mereka ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Sedangkan amalan maksud mereka ada tiga. Ada amalan lisan, ada amalan hati, dan ada amalan anggota tubuh. Jadi sebenarnya sama dengan orang yang mengatakan iman itu ucapan, amalan, dan keyakinan. Tidak ada bedanya. Iya. Itu tiga hal memang keterkaitan iman.
Baik.